Sebelum kita mulai, aku penasaran, kamu yang nonton video ini asalnya dari mana? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu sejauh apa video ini nyampe ke kamu. Dan sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, karena konten seperti ini bakal rutin muncul di channel ini. Kalau udah subscribe, oke, kita lanjut ke videonya. Ngomong-ngomong, berarti Bapak sudah lama dong enggak berpasangan. Kok bisa sih? Aku aja enggak kuat loh lama-lama enggak merasakan kasih sayang. Aku pun mulai semakin terang-terangan menggodanya. Sebenarnya sih enggak kuat, Bu. Makanya saya suka menyibukkan diri aja, jawabnya. Menyibukkan diri itu gimana maksudnya? Tanyaku. Iya begitulah, Bu. Masa Ibu enggak paham? Jawabnya sambil tersenyum misterius. Aku yang awalnya wanita lugu, berubah menjadi seorang yang selalu merindukan kehangatan. Perkenalkan, namaku Yuli. Usiaku 25 tahun, seorang perawat dan istri dengan seorang anak berusia 2 tahun. Aku menikah dengan seorang dokter yang tampan, dan kehidupan keluarga kami awalnya harmonis. Kami berdua cukup agamis. Kami berdua berasal dari kota besar, namun saat ini kami bekerja dan tinggal di kota kecil ini sebagai PNS di rumah sakit umum daerah. Awalnya, aku tidak nyaman berada di kota kecil ini karena sering merasa bosan. Tidak banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Setelah anakku berusia 2 tahun, makin terasa kebosanan itu karena peranku sebagai ibu mulai bisa terbantu oleh pengasuh anakku. Oleh karena itu, untuk mengusir kebosananku, suamiku memberikanku fasilitas ke salon tiap minggunya. Di sini, ia pun memberikanku kesempatan untuk memilih aktivitas favorit sebagai hobi. Aku pun memilih fitness di gym sebagai hobiku. Kebetulan ada sebuah gym besar di hotel mewah di kotaku. Aku pun rutin berolahraga di sana 2-3 kali seminggu. Hobiku ini cukup untuk mengusir kebosananku. Aku mengikuti 2 jenis kelas di sini. Kelas Zumba yang isinya sesama perempuan. Jadi, aku bisa bergosip di sini. Dan satu lagi fitness biasa yang isinya campur pria dan wanita. Aku memakai personal trainer untuk membantuku berolahraga karena aku ingin membentuk tubuhku agar semakin indah. Selama berolahraga, aku sering melihat para pria memperhatikanku. Ya, wajar saja. Aku sangat percaya diri dengan parasku. Wajahku memang sangat cantik, terlebih lagi bagi kota sekecil ini. Mungkin sangat langka bagi para pria itu melihat wanita secantik diriku. Aku awalnya berolahraga dengan mengenakan kaos longgar dan legging karena aku belum nyaman menggunakan pakaian olahraga yang ketat. Namun, ini tidak menghalangi para pria itu untuk memandangi tubuhku. Awalnya, aku tidak nyaman dipandangi oleh mereka. Terlebih karena apabila aku sudah sangat berkeringat, kaosku akan basah dan membentuk lekukan tubuh bagian atasku. Selama aku fitness, banyak pria yang coba menggodaku dengan mengajak ngobrol dan bercanda. Mereka mengajakku berkenalan, meminta nomor HP-ku. Aku pun menanggapi, toh tidak ada niat macam-macam dariku. Aku sering menanggapi chat dari mereka, mengobrol biasa saja sekadar mengusir kebosanan. Mereka pun mulai berani mengajakku bertemu di luar gym, mengajakku makan malam bersama, baik via chat maupun saat bertemu langsung di gym. Namun, semua itu tidak ada yang aku tanggapi. Karena walaupun aku tidak memiliki niat macam-macam, aku ingin menjaga perasaan suamiku, terlebih suamiku terkadang memang mengantar jemputku ke tempat gym. Setelah beberapa bulan mengikuti gym, aku pun mulai mencoba pakaian gym yang lebih ketat, yang membentuk tubuh indahku. Ini cukup terpengaruh oleh teman-teman Zumbaku yang selalu menggunakan pakaian ketat dan percaya diri dengan tubuh mereka.
sehingga memberiku kepercayaan diri juga untuk menampilkan bentuk tubuh indahku yang sudah semakin indah sejak berolahraga. Lenganku semakin langsing, begitupun pinggangku semakin langsing. Tubuhku semakin kencang dan berisi, sehingga semakin menarik. Hal ini membuat para pria semakin senang memandangiku selama fitness. Tampaknya mereka semakin takjub denganku. Perpaduan wajah cantik dan tubuh indahku membuat mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangiku. Beberapa bulan berlalu, aku mendengar berita tidak mengenakan mengenai suamiku. Aku mendengar teman-teman kerjaku bergosip mengenai suamiku yang sedang dekat dengan wanita lain. Teman-teman Zumbaku pun mengatakan hal yang sama. Beberapa mengatakan pernah melihat suamiku berdua dengan wanita lain. Aku pun merasa gelisah. Aku berusaha untuk tetap percaya dengan suamiku. Namun semakin lama sikap suamiku mulai menunjukkan perubahan dan perilaku mencurigakan. Aku pun mengikutinya diam-diam, hingga akhirnya aku memergokinya berdua dengan wanita lain dalam kamar di rumah wanita itu, yang ternyata perempuan itu adalah teman kerjaku sendiri, sesama perawat yang merupakan seorang janda. Hatiku hancur mengetahui ini. Aku pun meminta cerai kepada suamiku. Namun, suamiku meminta maaf hingga bersujud kepadaku, memintaku untuk membatalkan perceraian. Ia pun berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini. Melihat hal ini dan mempertimbangkan usia anakku yang masih sangat kecil, aku pun menahan diriku dan membatalkan permohonan cerai. Tapi dalam lubuk hatiku masih terdapat rasa kecewa dan sakit hati. Teman-teman Zumbaku banyak yang memanasiku untuk membalas perbuatannya suamiku dengan cara jalan dengan pria lain. Aku pun awalnya tidak menanggapi mereka. Namun para pria semakin banyak yang berani menggodaku setelah kejadian suamiku berselingkuh tersebar. Teman-teman fitnessku semakin agresif untuk mengajakku jalan, begitupun pria di rumah sakit tempatku bekerja. Mereka yang awalnya menggodaku tidak terang-terangan karena segan dengan suamiku, sekarang menjadi lebih berani menggodaku. Tidak terasa, ini mulai mengubah sikapku. Aku mulai berani keluar rumah tanpa mengenakan jilbab, kecuali ke tempatku bekerja yang memang mengharuskanku mengenakan jilbab, termasuk pergi ke tempat fitness. Bahkan, aku mulai berani mengenakan tank top saat berolahraga. Toh tak ada ruginya bagiku, tubuhku memang indah. Rugi bagiku bila tidak menghargai penampilanku, pikirku. Dari sekian banyak pria yang mendekatiku, ada 2 orang yang paling menarik perhatianku. Mas Rizky, seorang dokter rekan kerja suamiku, dan Mas Andi, pemilik gym tempatku berolahraga, seorang pria keturunan Tionghoa yang juga merupakan seorang pemilik toko dan rumah makan besar di kotaku. Aku mulai menanggapi mereka. Selain karena penampilan mereka paling menarik dibanding yang lain, mereka juga kaya. Namun yang terpenting, mereka sopan dan bisa memperlakukan wanita dengan baik. Akhirnya, aku mengiyakan ajakan makan malam dengan mereka. Mas Andi biasanya mengajakku makan malam setelah kami fitness di restoran mewah di hotel tempat gymku berada. Kalau Mas Rizky mengajakku makan di luar kota, mungkin ia takut terlihat orang-orang karena ia sendiri sudah menikah, walaupun istrinya tinggal di kota lain. Hari demi hari, mereka semakin terang-terangan mengutarakan niat mereka, mengajakku berkunjung ke rumah mereka, dan mengobrol di sana. Aku pun masih segan dan menahan diri. Masih ada rasa takut apabila suamiku mengetahuinya. Walaupun aku yakin ia pun justru akan malu sendiri karena aku melakukan ini awalnya karena kesalahannya sendiri. Tidak lama waktu berselang, tiba-tiba aku mendapat kabar dari suamiku.
Ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah spesialis di ibu kota, sehingga ia harus tinggal di sana selama melanjutkan sekolah. Anehnya, berita ini mudah sekali menyebar. Akibatnya, para pria yang mendekatiku semakin agresif, termasuk Mas Rizky dan Mas Andi. Singkat cerita, akhirnya suamiku berangkat ke ibu kota. Mas Rizky pun bergerak cepat, seolah tidak sabar untuk menunggu lama. Esoknya, ia mengajakku bertemu dan main ke rumahnya. Aku pun tidak kuasa lagi untuk menolak ajakannya. Esoknya setelah dinas pagi, aku pun pulang ke rumah, kemudian bersiap untuk bertemu. Selain berdandan yang cantik, kali ini aku mencoba berpakaian agak menawan untuk menggodanya dengan mini dress ketat berwarna hitam dengan bagian atas yang terbuka. Akhirnya, kami pun bertemu. Ia menjemputku di tempat janjian. Kadang kami pergi bersama dengan mobilnya. Ia tidak henti-hentinya memujiku, kecantikanku, dan aku pun memperhatikan ia sering melihat tubuhku dan tampak tertarik padaku. Kelihatannya ia semangat melihatku. Entah kenapa hal ini membuatku senang dan bangga karena berhasil membuat seorang pria selain suamiku bersemangat terhadapku. Ternyata ia mengajakku ke kota besar yang agak jauh dari kota kami. Agak lama, akhirnya kami sampai di restoran mewah tempat kami akan makan malam. Akhirnya, kami pun makan malam sambil mengobrol panjang lebar. Aku pun semakin merasa nyaman dengannya. Tidak terasa waktu sudah larut malam. Mas Rizky mengatakan sudah terlalu malam untuk pulang ke rumah. Ia mengajakku bermalam saja di hotel, dan besoknya ia akan mengantarku pulang. Entah apa yang ada di pikiranku, aku pun menyetujui saja. Akhirnya ia membooking suite room di sebuah hotel bintang 5 di sini. Sesampainya di kamar, kami berdua duduk bersama di sofa. Kami pun berbincang-bincang kembali, namun kali ini ada yang berbeda. Pembicaraannya mulai menjurus. "Kamu cantik sekali malam ini, Yuli. Aku tidak bisa berhenti memandangimu," ujarnya. "Makasih, Mas," jawabku. Ia pun mulai merangkul pundakku. Aku pun secara refleks mendekat dan bersandar padanya. Tak lama ia pun mulai mengecup pipiku. "Aku jadi benar-benar ingin memiliki kamu, Yul." Aku pun hanya tersenyum, seolah merasa mendapat lampu hijau. Ia pun mulai melakukan pendekatan yang intim. "Tubuh kamu indah sekali, Yul. Sempurna," ucapnya. Aku pun semakin berbunga mendengar pujiannya. Begitu menggebu-gebu, bersemangat, dan tanpa terasa semua serba penuh gairah. Akhirnya kami berdua kecapekan hingga kami sama-sama tertidur. Sejak kejadian itu, aku dan Mas Rizky semakin mesra. Kami pun semakin intens berkomunikasi, tapi di rumah sakit kami berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, karena ia juga harus menjaga rahasia dari istrinya. Di saat yang sama, aku pun tetap berkomunikasi intens dengan Mas Andi. Kami tetap sering bertemu dan makan malam bersama. Aku semakin berani dalam berpakaian. Aku sering menggunakan tank top dan hot pants apabila keluar rumah dan berbelanja di mall. Begitupun saat pergi ke gym, aku mengenakan yoga pants yang sangat ketat dan sports tank top yang memperlihatkan perutku. Aku sangat senang apabila para pria memandangi tubuh atletisku. Rupanya mulai muncul sisi keinginan untuk diperhatikan dari dalam diriku yang lama terpendam. Aku sering melihat juru parkir, misalnya, memerhatikan terus-menerus apabila aku turun dari mobil dengan pakaian terbuka. Pernah aku dengan sengaja mengenakan tank top dan rok mini saat akan ke spa. Sebelumnya, aku mampir untuk mengisi bensin di pom terdekat. Aku sengaja menggoda supir. Hal ini membuatku cukup bergairah.
Saat di gym pun begitu, aku sering menggoda para pria dengan pakaian menantangku. Aku sangat senang saat mengetahui kalau para pria itu memandangiku dengan penuh harap. Sampai suatu hari, saat Mas Andi mengajakku makan malam, ia akhirnya mulai mengajakku untuk ke rumahnya. Aku pun menyetujuinya. Sesampainya di sana, aku takjub sekali dengan rumahnya yang sangat mewah. Ia hanya tinggal dengan seorang asisten rumah tangga dan seorang tukang kebun. Lalu ia meminta 2 karyawannya itu untuk tinggal saja di rumah khusus pegawai yang berada di belakang rumah miliknya. Ini maksudnya agar tidak mengganggu kami berdua. Setelah itu, ia pun mengajakku menonton TV di ruang tamunya yang sangat besar. Aku kesepian, Yul. Aku butuh kamu menemani kehidupanku. Kamu lihat kan, di rumah sebesar ini aku hanya sendirian, ujarnya. Aku bisa membayangkan kesepianmu, Mas, jawabku. Lalu aku pun terdiam sejenak. Tapi kamu tahu kan, kalau aku nggak bisa jadi pengisi hidupmu. Ia pun hanya tersenyum. Singkat cerita, malam itu aku terbuai oleh rayuan duda itu hingga akhirnya kemesraan itu terjadi begitu saja. Tak ada pembatas, tak ada rasa ingin menahan. Semua mengalir begitu saja. Entah apa yang terjadi padaku, semua berubah 180 derajat. Seiring waktu berlalu, kebiasaan nakalku terus berlanjut. Aku rutin berselingkuh dan menghabiskan waktu yang intim dengan mereka bergantian. Seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya, rasanya hampir tiap saat aku memikirkan indahnya kebersamaan. Aku selalu membayangkan dengan berbagai macam lelaki. Entah ini suatu penyakit atau memang aku mengidap suatu kelainan. Suatu malam, jam menunjukkan hampir pukul 23.00. Aku benar-benar ingin mencari teman berbagi kehangatan. Hingga akhirnya terlintas di pikiranku untuk menggoda security yang berjaga di kompleks perumahanku. Kompleks perumahanku cukup besar, namun saat malam hari yang berjaga hanya 1 orang security yang standby di pintu masuk kompleks perumahanku. Dengan hanya mengenakan hijab dan kardigan panjang tanpa mengenakan apa-apa di dalamnya, aku berjalan menuju pos security. Sesampainya di sana, aku bertemu dengan Pak Widodo, security yang berjaga malam itu. Usianya mungkin sekitar hampir 50 tahunan. "Selamat malam, Bu," sapanya. "Ada yang bisa saya bantu?" "Nyari teman ngobrol aja, Pak. Lagi nggak bisa tidur," jawabku. Kemudian aku duduk di sebelahnya. Saat duduk, kubuka kancing cardiganku sehingga terlihat jelas pemandangan indah. Nah, kami pun mulai mengobrol. Selama mengobrol, Pak Widodo diam-diam mencuri-curi pandangan ke arah diriku. Aku yang menyadari itu merasa semakin bergairah. "Pak, kayaknya Bapak lebih sering jaga malam ya dibanding security yang lain. Memang istri enggak komplain ditinggal melulu, Pak," pancingku. "Saya duda, Bu. Istri sudah lama meninggal jadi enggak ada yang komplain. Bosan juga di rumah malam-malam sendirian. Lebih baik di sini," jawabnya. "Oh gitu. Berarti sudah lama dong ya nggak ada yang menemani tidur ya, Pak?" "Hehehe," pancingku lagi. "Iya, Bu, mending di sini. Kan jadi bisa ngobrol sama Ibu," jawabnya mulai berani menggodaku. "Iya, Pak. Kebetulan nih aku juga lagi gabut," ucapku. "Karena suami lagi di luar kota ya, Bu. Kasihan Ibu. Cantik-cantik gini lebih sering dianggurin ya," godanya. "Iya, gimana dong, Pak?" kataku sambil tersenyum kecil. "Ngomong-ngomong, berarti Bapak sudah lama dong enggak mendapatkan perhatian khusus? Kok bisa sih? Aku aja enggak kuat loh lama-lama enggak merasa dihargai."
Aku pun mulai semakin terang-terangan menggodanya. Sebenarnya sih enggak kuat, Bu. Makanya saya suka menyibukkan diri aja, jawabnya. Menyibukkan diri itu gimana maksudnya? Tanyaku. Iya, begitulah, Bu. Masa ibu enggak paham? Jawabnya. Singkat cerita, kami mengobrol ngalor ngidul, hanya sebatas mengisi kegabutanku. Mungkin ceritaku ini terkesan terlalu nakal bagi sebagian penonton. Aku harap jangan ditiru apalagi dipraktikkan, karena itu perbuatan salah dan dosa besar. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir.